Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik juga begitu kan ya. PKS yakin Anies lanjutkan program terbaik Jokowi, apalagi IKN. Karena begini, IKN itu kan sudah berubah jadi undang-undang, sulit ya untuk dibatalkan itu kecuali di DPR nanti begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan ini ya pasti akan dilanjutkan begitu. Saya kira presiden siapapun pasti dilanjutkan. Ini kan sudah berubah undang-undang begitu. Tidak mungkin ini dibatalkan begitu kan. Tapi dampaknya bisa dibatalkan asalkan dengan situasi dan kondisi ya kalau memang ini merugikan rakyat ya pasti dibatalkan di situ begitu. Tapi saya yakin dan seyakinannya IKN itu akan lanjut begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Anies punya track record untuk melanjutkan. Contoh Jakarta tak sekedar dilanjutkan program-program yang baik ya, terus disempurnakan ya. JIS yang sudah digagas 5 gubernur sebelumnya selesai dibangun. Transjakarta tak hanya dilanjutkan tapi diintegrasikan ya dengan moda transportasi lain. Ini ada pro dan kontra di sini begitu kan. Memang nggak ada yang salah soal IKN secara ibu kota ya. Permasalahannya fokus pada cara pembangunan dan penandaan. IKN butuh perencanaan matang dan terstruktur. Ya, bukan sekedar cuap-cuap bim salah bim jadi. Pak Anies Baswedan boleh lanjutkan IKN asal negara memang mampu. Proyek IKN atau proyek apapun ya tak boleh korbankan kepentingan rakyat ya. Mis dengan cabut-cabut subsidi sehingga beban rakyat makin berat ya. Bahkan ya, pemerintah sudah berhasil naikkan income rakyatnya ini, apalagi IKN. Bahaya sih ini, nggak ada bedanya sama Pak Prabowo. Jadi perubahan yang mana? Yang sih sangat mungkin perubahan hal lain. Tapi justru IKN sangat ini jadi ya perhatian dan berpotensi bikin ambruk APBN. Kalau memang nanti APBN anjlok dan semuanya pasti ini dihentikan begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan IKN sebenarnya tidak begitu urgensi begitu kan. Karena posisi hari ini ya bukan darurat begitu kan. Jadi mungkin dengan santai bisa dilanjutkan bisa tidak begitu kan. Mana kalau memang menginginkan rakyat itu adalah tidak melanjutkan ya pasti tidak dilanjutkan. Kita melihat APBN-nya terlebih dahulu begitu kan. Anies kan cerdasnya luar biasa begitu. Tidak mungkin langsung melanjutkan itu begitu. Tapi dikaji dulu begitu. Namanya perubahan itu merubah bukan melanjutkan. Contoh normalisasi, naturalisasi, rumah sakit, rumah sehat. Ini ada pro dan kontra di sini begitu kan ya. PDE jangan tanggung-tanggung majukan saja Megawati sebagai capres 2024. Mari bertarung dengan Anies Baswedan. Soalnya PDP tidak punya kader yang sanggup melawan Anies. Ganjar dan Puan masih lever ayam sayur. Ini ada pro dan kontra di sini begitu kan. Bayangkan begitu kan. Ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan. JIS itu yang pagarnya ambruk itu bukan sih ini. Ini banyak statementnya terkoplak oleh buzzer Anies. Haha. Yang pasti pendukung Yohanes pembenci Jokowi. Mana ada janji Anies bisa dipercaya? Buset, ini banyak sekali begitu kan. Ada pro dan kontra di situ. PKS Partai Guram, wah ini sok-sokan banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Nalar yang sedang dipakai itu di mana Mbak? Selama 2 periode ini PKS konsisten sebagai oposisi termasuk soal IKN. Kalau cuma sebagai gimmick untuk menarik simpati para pendukung Pak Jokowi ya sah-sah aja, tapi rekam jejak tak bisa dicuci dengan sekedar narasi. Ya di satu sisi menurut saya pribadi akan dilanjutkan begitu IKN. Kenapa kok tidak bisa dilanjutkan begitu? Karena ini sudah berubah undang-undang, sulit untuk kita batalkan begitu kan. Tetapi lihat situasi APBN-nya berapa di situ begitu kan ya. Kalau APBN-nya kecil masih mesengsarakan rakyat ya, terus kemudian masih ngutang sana sini, saya kira ini harus dikaji ulang, bukan dibatalkan tetapi dikaji ulang begitu kan ya. Ini banyak sekali ya. Ini mau cari dukungan dari pendukung Jokowi. Track recordnya capres mode Yohanes. Anies itu suka menjelaskan ya, menjelekkan pemerintah. Masa begitu kan? Inilah narasi-narasi para buzzer dan cebong hari ini begitu kan ya. Kok belum deklarasi? Wah, tunggu saja tanggal 10 November atau 9 November kan begitu logika-logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PKS yakin Anies lanjutkan program terbaik Jokowi, apalagi IKN. Ini dikutip dari kompas.com ya, karena memang rujukannya banyak ya yang di Kompas begitu kan ya. Ini Jakarta ya, dari kompas.com. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Keadilan Sejarah PKS Abu Bakar Al-Habsyi meyakini calon presiden capres yang mereka usung Anies Baswedan pasti akan menjalankan program terbaik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Abu merespon PDIP yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi berharap PDIP mencalonkan capres yang melanjutkan kepemimpinannya. Kita yakin dan percaya capres kita yang akan datang akan menjalankan program-program terbaik dari Pak Jokowi, akan dilanjutkan pastinya, ujar Abu saat ditemui gedung DPR. Nah, ini kan sudah ada pernyataan secara detail dari PKS begitu, dalam artian bahwa ya semua program Pak Jokowi yang terbaik pasti dilanjutkan begitu kan. Ya, walaupun muncul narasi-narasi yang memang cari gimmick dan sebagainya begitu, pada hakikatnya hari ini ya mau tidak mau kan semuanya program itu jadi undang-undang, tidak mungkin dibatalkan sepihak begitu kan ya. Tunggu persetujuan oleh DPR dan sebagainya begitu kan. Ya, pada dasarnya sudah jadi undang-undang ya harus dilanjutkan, kecuali memang tidak pro rakyat di situ begitu. Misalnya anggaran banyak APBN kemudian sampai ngutang sana sini begitu kan. Katanya ini kan bukan non APBN begitu kan, investasi begitu ya. Kita yakin dan percaya capres kita yang akan datang akan menjalankan program-program terbaik Pak Jokowi. Ia menyebutkan program Jokowi seperti Ibu Kota IKN juga pasti akan diteruskan. Maka dari itu dirinya meminta agar semua pihak tidak berpikir yang aneh-aneh terhadap seorang capres yang akan maju di Pilpres di 2024. Apalagi IKN kita sudah jadi undang-undang ya toh. Jadi sudahlah kita positive thinking saja. Tidak usah terlalu ke kiri ke kanan, begitulah ucapnya. Kemudian Abu Bakar merespon Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi mengkhawatirkan kalau kepemimpinan semasa gubernur menjadi gubernur DKI Jakarta tidak diteruskan. Di mana begitu? Padahal itu semua diteruskan begitu. Kok Hasto biasanya mengatakan seperti itu? Ada apa begitu kan ya? Abu mempersilahkan Hasto untuk berbicara apa saja sebagai politis ya. Pastinya tidak setuju dong, karena kita katakan yang dikatakan Hasto itu tidak akan terjadi sama kita. Karena IKN itu sudah jadi undang-undang, sudah harus dijalankan. Seharusnya Hasto itu baca undang-undangnya di situ begitu kan. Di mana seorang dokter itu kok logikanya seperti itu begitu. Hasto sebelumnya mengatakan bahwa Jokowi berharap agar sosok calon presiden capres dari PDIP dapat melanjutkan kepemimpinan yang telah dibangun selama ini. Bahkan hal itu disampaikan Hasto ketika dikonfirmasi soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka mengatakan bahwa adapun Presiden Jokowi mengaku memberikan masukan terkait calon presiden kepada Ibu Megawati. Ya, Bapak Presiden Jokowi akan sangat konsen ya bagaimana kepemimpinan beliau Jokowi selama 2 periode. Hasto menjelaskan Jokowi dan Megawati sepakat bahwa sosok capres 2024 harus dilanjutkan kepemimpinan presiden sebelumnya. Kendati demikian, sosok presiden nanti juga harus ditopang ya oleh kekuatan partai politik untuk membangun bangsa. Dan tentu saja nanti kita akan ada partai politik dalam kerjasama dan paling penting adalah topang dari rakyat itu, ungkap si Hasto. Karena pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah ini ya semuanya pasti akan dilanjutkan begitu kan. Ya, walaupun muncul spekulasi ya di di masyarakat hari ini, para cebong dan basar menganggap hal seperti itu ya wajar aja begitu kan. Ya, itu menepis apa yang disampaikan oleh PKS sendiri. Kira-kira seperti itu. Saya yakin dan saya yakinnya IKN itu akan dilanjutkan jika ya itu pro terhadap rakyat. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.